10 baris dari lirik J-Hope yang membuktikan bahwa dia adalah pendongeng di hati. Dengan 11 tahun pengalaman menulis, mengarang, dan memproduksi musik, dan 135 kredit hak cipta atas namanya, J-Hope berkembang menjadi pemimpin kinerja dan pilar musik BTS, sementara Kapten Jong sering dikenal karena keterampilan menarinya yang sempurna. Liriknya yang luar biasa tidak luput dari perhatian para ahli musik, termasuk penulis lirik Korea multi penghargaan Kim Yana, kritikus musik Korea Kim Yongdae, Grammys, NME, Consequence, Rolling Stone, dan banyak lagi. Berikut adalah 10 baris dari lirik J-Hope yang menyoroti hubungan cintanya yang lama dengan sastra dan mencerminkan renungannya yang mendalam tentang cobaan, kesengsaraan, dan kemenangan umat manusia. Yang pertama, The Giving Tree oleh Cell Silverstein, muncul di Safety Zone dari album J-Hope Jack in the Box. Liriknya berbunyi, "Aku juga ingin pergi, tapi di mana pulau pikir itu? Apakah tempat seperti itu bahkan ada di pikiranku juga? Aku juga pasti punya seseorang yang merupakan pohon pemberianku. Tapi di mana tunggul itu untuk aku duduki dan melihat ke belakang sejenak?" Dalam Safety Zone, J-Hope bertanya, di mana semua kekacauan yang mengelilingi kita masing-masing? Apakah ada tempat di mana kita dapat menemukan kenyamanan dan perlindungan ketika kita merasa lelah dan kesepian? Apakah memang ada yang namanya zona aman bagi seseorang? Untuk mengilustrasikan polipur lara yang ia rindukan, J-Hope menyebutkan dalam liriknya, The Giving Tree, pohon apel fiksi yang memberi tanpa syarat kepada anak laki-laki yang menghabiskan masa kecilnya di bawah naungannya dan mencintainya tanpa pamrih sampai senja hidupnya. Yang kedua, kasus penasaran Benjamin Button oleh F. Scott Fitzgerald, muncul di Pandora's Box dari album J-Hope Jack in the Box. Liriknya berbunyi, "Kita butuh harapan. Apakah ada banyak atau tidak cukup? Kami, Benjamin Button, tidak takut berjalan mundur. Aku berdiri di garis depan, dan kalau orang bisa merasakannya meski hanya sedikit, aku ingin memberitahu mereka bahwa ada pahlawan kecil yang bersembunyi di antara masing-masing dari mereka." Dalam lagu itu, J-Hope mengibaratkan BTS dengan karakter fiksi, Benjamin Button, yang lahir dengan penampilan fisik seorang pria tua, tapi entah kenapa terlihat lebih muda seiring berjalannya waktu. Dengan cara yang sama, anggota BTS setelah mengalami kesuksesan global yang luar biasa dan memecahkan rekor sebagai sebuah tim, kini menelusuri kembali tingkah mereka untuk menemukan pertumbuhan dan pemenuhan sebagai artis individu. 3. Kata di Dasar Sumur oleh Zhuangzi, Fabel Cina, muncul di Pandora's Box dari album J-Hope Jack in the Box. Liriknya berbunyi, "Seekor katak di dalam sumur itulah di kotak ini, melompat ke dunia besar. Bahkan kalau aku menghadapi bencana, aku akan melewatkannya. Aku ingin melawannya. Jack in the Box, lihat judulku. Dengan kotak yang sudah dibuka, sekarang aku bisa percaya namaku." Zhuangzi, seorang filsuf Cina yang berpengaruh, menulis, "Seekor katak di dalam sumur tidak dapat membahas lautan karena ia dibatasi oleh ukuran sumurnya. Serangga musim panas tidak bisa membahas es karena ia hanya tahu musimnya sendiri." Membandingkan dirinya dengan katak di sumur yang melompat ke dunia, J-Hope menyatakan kesepiannya untuk menghadapi tantangan yang mungkin dia hadapi sebagai solois. Alih-alih berpuas diri dan menikmati kesuksesan BTS, ia dengan berani keluar dari sumurnya untuk mengeksplorasi dan tumbuh sebagai artis solo terlepas dari hambatan dan resiko yang mungkin menghalanginya. 4. Bukan Orang Jahat di Dunia oleh Won Jae-hoon, muncul di Stop dari album J-Hope Jack in the Box. Liriknya berbunyi, "Bagaimana mungkin semua orang serupa dan semua orang sama? Esensi seseorang tidak bisa berubah, aku menyadarinya. Jadilah diriku sendiri, ini adalah butir kekayaan yang mengaturku. Tidak ada orang jahat di dunia ini." Terinspirasi dari karya penyair dan novelis Korea Won Jae-hoon, J-Hope menantang dirinya dan pendengarnya untuk membuat perubahan positif pada dunia dengan terlebih dahulu menggerakkan perubahan dalam diri kita sendiri. Ketika argumen muncul, J-Hope menyarankan agar kita melihat situasi melalui perspektif orang lain sehingga kita dapat berempati dan bahkan mungkin memahaminya. 5. Sister Sun and Brother Moon, cerita rakyat Korea, muncul di This Is album BTS B. Liriknya berbunyi, "Meskipun aku mencoba berteriak, jangan lakukan itu mencekik dirinya sendiri karena pencapaian. Sial, aku gagal. Itu terus menggeram, aku mengetuk tali yang busuk. Rasanya tidak aman, ini adalah penyakit.
Dalam This Is, Jaehoop menggunakan idiom tali busuk yang merupakan analogi untuk keputusan yang buruk. Ungkapan ini sebenarnya terinspirasi dari cerita rakyat tentang dua yatim piatu yang dikejar harimau. Pada saat mereka sangat membutuhkannya, para dewa mengasihani mereka dan mengangkat mereka ke surga dengan seutas tali. Harimau itu memanggil para dewa, meminta agar dia diberi tali juga. Keinginannya dikabulkan, tetapi tali itu diberikan kepadanya busuk, dan ketika dia memanjatnya, tali itu putus dan harimau itu jatuh dan mati. 6. Badak abu-abu. Cara mengenali dan menindaki bahaya yang jelas kita abaikan oleh Michelle Walker. Muncul di Blue and Grey dari album PTSD. Liriknya berbunyi, apakah aku menjadi mati rasa? Apakah aku pingsan? Tapi memang terasa berat. Gumpalan logam ini, badak abu-abu yang datang ke arahku. Tidak ada, aku berdiri dengan mata kosong. Blue and Grey adalah lagu BTS yang bertemakan kelelahan dan kejenuhan. Dalam syair Jaehoop, dia menulis tentang melihat badak abu-abu menyerang ke arahnya, tapi dia hanya menatap kosong dan membeku di tempatnya. Ini adalah simbolisme untuk merasa sadar akan depresi seseorang tapi menolak untuk melihat realitas situasinya. Penulis, pembicara, dan pakar kebijakan Michelle Walker yang menciptakan paradigma badak abu-abu menjelaskan bahwa konsep tersebut adalah metafora untuk ancaman yang sangat mungkin berdampak tinggi tapi diabaikan. 7. Gulliver's Travels oleh Jonathan Swift muncul di Spinebreaker dari album BTS School of Fire. Liriknya berbunyi, kamu juga memakai pakaian kotor, aku juga memakai pakaian kotor, siapapun pernah mengalaminya. Kamu memakainya dan pergi ke jalan, bahumu menjadi tegak, semua orang terlihat lebih kecil daripadaku, seperti Gulliver. Pembuat konten David Kim menjelaskan, biasanya pekerjaan fisik berat dilakukan dengan menekuk punggungmu. Jadi, kalau kamu bekerja terlalu banyak, tulang belakangmu akan menjadi bengkok secara permanen. Jadi, BTS memanggil anak-anak yang memohon kepada orang tua mereka untuk membelikan mereka pakaian mahal pemecah tulang belakang. Dalam kisah Gulliver, protagonis selamat dari kapal karam, tapi mendapati dirinya sebagai tawanan Lilliput, sebuah kerajaan yang dihuni oleh ras orang-orang kecil tapi kejam dan sombong. Dengan menyamakan pemecah tulang punggung dengan Lilliputians, Jaehoop menyebut dirinya sebagai Gulliver, yang dikelilingi oleh orang-orang yang terlalu sombong, tapi keberadaannya sebenarnya tidak penting. 8. 20,000 Leagues Under Sea muncul di Hopworld, mixtape Jaehoop Hopworld. Liriknya berbunyi, ini gaya, ini punya aku. Orang-orang hampir sama, inilah saatnya untuk berada dalam satu tubuh dan jiwa. Mari kita melakukan bersama. Di sini kita berada di kapal selam. Semua orang adalah Aronnax. Aku Kapten Nemo, ikuti. Dalam novel tersebut, ahli biologi kelautan Profesor Aronnax melakukan ekspedisi untuk mencari monster laut yang diduga merupakan kapal selam futuristik yang disebut Nautilus. Di dalam, ia bertemu dengan Kapten Nemo yang penuh teka-teki yang membawanya dalam perjalanan yang menakjubkan dan fantastis di bawah laut. Dengan menyebut dirinya sebagai Kapten Nemo dan memanggil pendengarnya Aronnax, Jaehoop mengundang kita untuk menjelajahi alam semesta berlapis-lapis multiverse yang telah ia ciptakan dengan musiknya. 9 dan 10 Harry Potter oleh J.K. Rowling dan Alice Adventures in Wonderland oleh Lewis Carroll muncul dalam Daydream dari mixtape Jaehoop Hogwarts. Liriknya berbunyi, seperti lubang tempat Alice jatuh, seperti jalan menuju Hogwarts, ini akan menjadi dunia Fata Morgana, dan itu akan menjadi duniaku sendiri. Itu akan persis seperti yang aku bayangkan, tapi itu tidak akan bertahan selamanya. Kedua cerita ini membutuhkan penjelasan yang sangat sedikit karena Wonderland dan Hogwarts adalah metafora yang banyak digunakan untuk fantasi dan mimpi. Apa yang perlu diperhatikan adalah gagasan bahwa protagonis dari kedua cerita setelah melakukan petualangan mereka yang luar biasa, tidak dapat dipercaya dan agak lepas kendali, perlu kembali ke kenyataan. Alice harus bangun dari mimpinya, Harry harus kembali ke rumah Bibi Petunia, dan Jaehoop pada bagiannya perlu menunda lamunannya untuk melanjutkan kehidupannya sehari-hari. Sungguh menakjubkan bagaimana Jaehoop masih menemukan waktu untuk membaca meskipun jadwalnya padat, dan yang lebih mengesankan lagi adalah fakta bahwa ia menggunakan pelajaran dari sastra tidak hanya untuk memperbaiki dirinya sendiri, tapi juga untuk menciptakan musik yang menambah cahaya bagi kehidupan. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.